Ibu-ibu yang di luar supaya mempercepat langkahnya. Biasa yang hadir berapa orang yang ibu? Berapa yang hadir biasa? Enggak di absen? 400? Ada 400? Ada 300-an, ada 200-an. Baik. Hari ini tema kita bahaya lisan, yang atau menjaga lisan, terutama kepada kaum ibu. Salah satu penyebab wanita masuk neraka dengan mulutnya. Satu, karena bergunjing. Kedua, tidak berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami kepadanya. Itulah penyebab ibu masuk neraka paling banyak. Oleh sebab itu, karena kita ini orang pengajian, orang majlis taklim, orang rajin baca Quran, membedakan dengan wanita-wanita di luar sana. Kalau nggak penting jangan bicara, diam atau penting. Kalau nggak penting diam, ya. Karena dosa terbesar wanita itu ketidakmampuan menjaga lisannya. Biasanya yang dijelek-jelekan itu ada 3. Saya dengar gitu nguping ibu-ibu di tukang sayur. Pertama, suaminya. Kedua, ipar perempuannya. Ketiga, mertua perempuannya. Biasanya 3 ini yang sering ibu jelek-jelekan di depan tukang sayur. Ya, saya sering nguping gitu. Masya Allah. Itu suami saya, Bu, uangnya banyak tapi pelit. Ipar saya itu kalau datang dari kampung tiduran di sofa. Biar aja yang beli sofa itu kan abangnya. Mertua saya kalau datang dari Garut mah, yang namanya orang kampung, Bu, makannya banyak. Kok tega banget jelek-jelekin mertua? Cintailah suamimu satu paket dengan mertuamu. Cintailah suamimu satu paket dengan ipar perempuanmu. Ibu mencintai suami, Masya Allah, tapi cintai juga mertua, karena lahir dari mertua. Cintai suami, tapi cintailah ipar perempuan, karena dia saudara kandung dari suami ibu. Ya, berhentilah menceritakan keburukan mereka. Kadang boleh jadi kita lebih buruk dari orang lain. Masya Allah, ya. Ibu-ibu sekalian, di luar sana masih banyak jalan itu. Bahaya lisan itu terkadang kita merasa tidak menyakiti orang, tapi orang sudah tersinggung. Kita merasa orang belum tersinggung, tapi orang sudah tersakiti. Di padang mahsyar, ibu tidak bisa masuk surga sebelum ibu menemui orang yang pernah yang ibu singgung. Berat loh, Bu, kalau ketemu. Kalau nggak ketemu, makanya setiap kita bertemu, berpisah, salam, minta maaf. Maaf ya Bu, mungkin ada bahasa saya yang menyinggung perasaan ibu tadi. Yang terbaik sebenarnya tidak banyak berkata-kata yang tidak penting. Ya Bunda ya. Menurut kita orang belum tentu belum tersinggung, tapi ternyata dia sudah tersinggung. Apalagi cenderung orang Jawa lebih halus perasaannya. Beda dengan orang Batak. Kalau orang Batak ngomong apa adanya. Kalau orang Jawa ada apa, kan gitu. Ya, itu bedanya di situ. Kok bisa tahu Pak Munjir, istri saya orang Jawa Tengah. Ngomongnya harus hati-hati, monggo kita sedoyo meriki gitu kan. Masya Allah. Pertama, bahaya lisan. Allah yang telah mengajarkan bicara kepada manusia, tapi bicara yang bermanfaat dan menguntungkan dunia akhirat. Dalilnya surat 55 ayat 1 sampai 4. Siapa yang mau baca terjemahannya? Ibu boleh yang dari PDIP? Surah 55 ayat 1 dan 4 sampai 4. Kemudian surah 50 ayat 18. Surah 55 1 sampai 4, surah 50 ayat 18. Silakan Bunda yang MC.
Usahakan buka Quran lebih cepat dari menghitung uang. 55 1 sampai 4 langsung. Itu bukan ada 2 mic, bisa dipakai dua-duanya. Yang satu kasih sama jamaah, siapa yang duluan ketemu dikasih, dibaca. Kalau nggak bisa bagus dibuang aja. Ya, ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Coba lihat Bu, Allah mengajarkan manusia pandai berbicara, tapi bukan menceritakan keburukan orang lain, membongkar aib orang. Kita beruntung Bu, bersyukur bisa bicara lancar. Ada saudara kita yang bisu, kita bersyukur bisa melangkah tegap. Ada saudara kita yang pincang, syukur kita bisa melihat bebas. Banyak saudara kita yang buta, tapi kita merasa itu terjadi begitu saja tanpa nikmat dari Allah. Ya Bunda ya, kita lupa mensyukuri mata karena kita tidak pernah buta. Lupa kita mensyukuri kaki karena kita tidak pernah cacat. Lupa kita mensyukuri sehat karena kita jarang sakit. Subhanallah. Syukur itu muncul karena pernah kita mengalaminya. Betapa nikmatnya mata itu ya Allah, bisa melihat sementara orang lain buta Bu. Begitu indahnya alam ini mereka tidak bisa menikmatinya. Begitu indahnya pemandangan tapi mereka tidak bisa melihatnya. Tapi kita yang melihat belum tentu bersyukur dengan mata itu. Ya, terus Surat 50 ayat 18 ya. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Coba lihat Bu, apapun yang kita ucapkan, 2 malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Nanti di padang mahsyar melaporkan, tugas malaikat hanya jurtul. Ingat Bu, tugas malaikat hanya jurtul, juru tulis. Tidak semua yang dicatat kebaikan diterima Allah. Syarat diterima kebaikan apa Bu? Siapa bisa jawab? Kalau jawaban benar boleh pulang. Apa kira-kira? Ibu, kenapa apa Bu syarat laporan malaikat diterima Allah? Pertama, ada syariat, tuntunan, ya. Yang kedua, ada unsur kebenaran. Kalau enggak, ditolak Allah. Benar enggak informasi itu? Ada tuntunannya enggak? Contoh, ada oknum-oknum ustadz yang kadang suka hati ngomong, ibu malam baca salawatnya 1000 kali, baca ini 10.000 kali. Enggak ada hadisnya. Beragamalah pakai dasar hukum, pakai dalil. Kalau ada ustadz mengajarkan di sini, Bu baca salawat malam ya 1000 kali, dalilnya mana? Baca ini ya sekian ribu kali, dalilnya mana? Yang disuruh kita banyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamal Quran, mengajarkan Quran. Itu yes, karena ibu bukan ustazah, mengajar anaknya, cucunya. Sementara tidak ada kewajiban saya mengajar ibu. Mendidik ibu itu bukan kewajiban saya, kewajiban suami. Cuma suami di kantor malas ngaji, di komplek tidak datang ngaji, mau tak mau ibu yang ngaji, betul? Di Arab itu mana ada Bu ibu-ibu pengajian? Cuma di Indonesia ibu-ibu pengajian. Di sana yang ngaji itu bapak-bapak. Pulang dia baru mengajarkan kepada anak istrinya. Di Indonesia ibu kok nggak ngaji, habis suaminya nggak ngaji, nonton TV. Coba lihat Bu ini, yang datang kemana-mana perempuan. 80% jamaah saya perempuan. 80% yang ngaji malam itu perempuan. Suami ibu nonton TV, betul? Laki-laki itu paling malas ngaji, kerjaannya ngopi, ngopi nonton TV, ngopi nonton TV.
Salah ibu, kenapa ketemu suami di halte? Cari suami jangan di halte, di pesantren, pengurus masjid. Ibu ketemu di mana suami dulu? Di halte. Di mana? Di mana, Bu? Udah sering saya bilang, Bu tolonglah Bu ngomong sama anak wanita ibu mumpung belum terlanjur. Kenapa Pak? Cari suami itu aktivis masjid, remaja masjid. Jangan seperti mamanya ibu ketemu di halte Berlan. Subhanallah. Ya bunda ya, akhirnya nasib ibu sekarang, suami nggak ngerti agama, anak tidak berwawasan, mau tamu ibu yang ngaji. Iya ibu, di mana ketemu suami? Jujur, di mana ketemu suami? Di Pasar Depok. Rumah saudara. Oh iya masih mendingan. Ini ketemu di kampus masih mendingan, sesama teman kantor oke. Ini ketemu di halte. Dia di warung ya. Warung gorengan. Oh, jadi ibu jual nasi, suami ibu bolak-balik makan ngutang gitu ya. Akhirnya jadi suami. Daripada utang gak dibayar, mendingan jadi suami ya. Kasihan nasib beliau, tragis sekali. Karena kebanyakan utang dijadikannya suami. Subhanallah. Tragis nasib ibu ini. Udah. Kedua, perbuatan lisan yang mengandung dosa. Satu, ghibah, gosip. Ini dosa Bu, hati-hati ya Bu. Menggosip. Dalilnya 49:12, 24:19. Catat dulu. Yang kedua, yang perbuatan lisan yang mengandung dosa ada 7 poin ini. Poin pertama ghibah, artinya apa? Menggosip. Dalilnya 49:12, 24:19. 49:12, 24:19. Surah 24 ayat 19. Udah langsung 49:12. Jangan dimatikan Bu, nyalain aja terus. Bunyi ya? Ya langsung. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Coba lihat Bu, menggosip itu dosa besar. Kalau orang Minang kalau orang Medan bilang dosa kering. Kenapa dosa kering? Neraka dapat, dunia nggak dapat. Kalau korupsi masih bisa beli mobil, mencuri baru bisa beli rumah, ngambil hak orang masih bisa menikmati, nyopet kerudung di toko masih bisa dipakai, masih ada untungnya dunia. Suami ibu korupsi bisa beli mobil, suami ibu mencuri di kantor bisa beli rumah, dunia masih dapat untung Bu. Tapi kalau gosip, ghibah, itu untungnya apa? Orang Medan bilang dosa kering, nggak ada untungnya sama sekali. Tapi itulah kelakuan cenderung wanita. Harusnya kan wanito, wani ditoto, bersedia ditata. Itu kan wanita itu, wani ditoto, wanito. Itu bahasa Batak itu. Iya. Itu bahasa Jawa. Siap ditata, siap dibimbing. Makanya ibu wajib patuh sama suami, sepanjang suami mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Yang disayangkan suaminya nggak ngerti Quran, nggak ngerti Sunnah, karena ketemu di halte. Seorang ibu itu harus
siap ditata suami, diatur suami, dikendalikan suami, patuh sama suami. Nggak boleh ibu membangkang. Setelah menikah, kepatuhan mutlak kepada suami, bukan kepada ibu dan ayah kandung. Catat bu itu. Contoh, suami ibu di rumah, ditelepon ibu, orang tua ibu, nak ke rumah nak, mama kurang sehat. Pamit sama suami, mas mohon maaf, saya kurang ke rumah mama dulu, mama kurang sehat, jangan keluar rumah. Iya mas, harus patuh. Enak aja mas, itu kan ibu saya. Sekarang suami ibu siapa? Iya mas, jangan keluar rumah, temani saya makan siang. Gak bisa, gak ada hak ibu, gak bisa. Saya disuruh mama ke rumah, gak usah nikah ibu. Makanya aku nikahkan kau dengan anak aku Fatimah binti Munzir itu orang dengan mas kawin 4 kg emas tunai. Terasa saya mau 4 kilo, mau 5 kilo, kan anak saya. Sejak hari itu saya tidak bisa lagi mengatur anak saya, menelpon anak saya bebas. Sejak aku lepaskan tanganku dengan mantuku, dengan mas kawin sekian, nggak bisa campur tangan aku lagi, karena dia sudah kunikahkan. Kalau bahasa ekstrimnya, sudah kujual. Pemiliknya bukan aku lagi, tapi suaminya. Dia wajib patuh kepada suami dan mertua, bukan kepada aku lagi ayahnya. Stop sama ayahku, nggak bisa lagi. Ibu kepatuhan mutlak sama-sama, sama mertua, sama suami. Sakit mertua, sakit orang tua, mertua nomor 1. Loh, udah kencang, udah dekat banget kok. Ya bunda ya. Kok mendengung ya? Ya. Kemudian surah 24:19 sudah dibaca? Udah? Hah? 49:12 sudah? Belum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Coba lihat bu, mengomongin saudara, tetangga, ayah, ibu, ipar, mertua sama dengan memakan daging saudara kita yang mati. Apakah kamu mau, kata Allah? Tentu kamu jijik. Ibu pernah makan daging tetangga yang sudah meninggal? Makan tangan mertua yang sudah meninggal? Nggak pernah kan? Sop paha tetangga pernah? Pasti jijik kita. Harusnya sepertilah jijiknya kita ngerumpi itu. Sampai begitu perumpamaan dari Allah. Tentu kamu jijik, kata Allah. Nah, poin berikutnya, namimah, mengadu domba. Ini juga kadang sifat manusia. Dia bangga orang ribut, dia bangga orang bertengkar, dia bangga orang tidak teguran, dia bangga orang berselisih paham. Ya, buka surat 68 ayat 10 sampai 12, 496. 68 ayat 10 sampai 12, surah 49 ayat 6. Poin kedua, namimah atau mengadu domba. Hindari bunda ya. Langsung 68 ayat 10 sampai 12. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. Coba lihat, suka memfitnah, ngomong sana ngomong sini, ngomong sana ngomong sini, ngomong sana ngomong sini, manfaat gak ada. Ibu cari ibu-ibu sini yang kerudungnya syar'i,
yang ngajinya pintar, yang ngomongan orang nggak mau. Bu, boleh nggak ikhlas enggak menjadikan aku sahabat ibu dunia akhirat? Nanti kalau ibu tidak temukan aku di padang mahsyar, tolong cari ya bu, ajak aku bersama ibu masuk surga. Besok teman akrab bisa loh ngajak kita bu. Dia berdoa, ya Allah masukkan sahabatku ke surga, dia dulu temanku di dunia ya Allah. 10 teman kita semua wanita muslimah yang taat, 10 orang mendoakan kita, mencari kita besok di padang mahsyar. Ya Allah masukkan dia ke surga ya Allah, dia sahabatku dulu di dunia. Tapi kalau sahabat ibu 10, satu masuk surga, 9 setan, rugi ya. Cari di sini ibu-ibu yang taat, cari ibu-ibu sini yang solehah. Nanti padang mahsyar mencari bu kita sesama sahabat itu, saling menolong. Ya Allah ampuni dosanya ya Allah, aku saksi ya Allah, dia orang baik dulu di dunia. Ya bunda ya, dia ngomong seperti itu. Iya, ayat berikutnya 49:6. ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Bu, kalau ada kawan membawa berita, kata Allah, teliti kebenarannya. Jangan terima, telan, ceritakan. Terima, telan, ceritakan. Terus? Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Coba lihat bu, teliti dulu kata Allah. Bu begini-begini, cari tahu apa betul ya omongan ibu itu, jangan-jangan mau fitnah. Apa benar cerita ibu itu, jangan-jangan dikarang-karang. Pastikan dulu kebenaran berita itu. Kalau nggak penting nggak usah diceritakan. Kalau nggak bermanfaat nggak usah diomongin. Ya bun, ya cicing wae atuh. Ulah kadia kaditu atuh. Cicing menang ae aja ngomong panjenengan. J. Katuan orang Jawa ini. Aja ngomong meriki muruku. Diam aja, menang aja. Udah berpahala kita, diam atau berkata yang bermanfaat. Sama suami juga gitu. Kalau nggak penting jangan ngomong. Mendingan cerita anak, masa depan Pak. 2 tahun lagi papa pensiun ya. Dari mana ya kita cari pendapatan baru ya Pak? Pensiun papa cuma 2 juta, anak kita butuh 4 juta untuk anak aja Pak. Jadi bagus ibu-ibu bicarakan itu. Papa jual genjer atau jual apa? Ibu tahu genjer kan? Iya, ditumis enak itu, di tauco Medan. Ini mau ceramah atau kuliner ini? Iya, mendingan ibu bahas itu. Masya Allah Pak, 2 tahun lagi papa pensiun ya. Memang Allah jamin rezeki kita Pak, tapi kita harus ikhtiar Pak. Tambahan 4 juta lagi dari mana kita dapat ya Pak? Sementara papa sudah tua, nggak kuat bekerja. Warisan papa masih ada kan yang di Garut kan gitu kan? Gimana Pak, dijual aja. Cuma itu di Garut. Masya Allah. Ayah orang Garut di dia, ayah ada sebarang orang Garut 4. Yang ketiga, waspadai pembicaraan yang tidak bermanfaat. Kalau nggak penting jangan ngomong, cicing. Surat 23 ayat 3, surat 17 ayat 53, surat 16 125. Saya ulangi,
Hindari pembicaraan yang tidak bermanfaat, yang tidak menguntungkan. Surah 23 ayat 3, surah 17 ayat 53, surah 16 ayat 125. Udah? Sekarang buka surat 23 ayat 3. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, itulah ciri orang beriman, wanita muslimah. Begitu orang ngomongin nggak benar, ngomongin yang nggak bermanfaat, padahal belum tentu berdosa kok Bu. Ada omongan berdosa, itu namanya menggosip. Ada omongan tidak berdosa tapi tidak bermanfaat. Apa contohnya? Nggak berdosa kok ibu ngomong itu. Contoh, ibu ke rumah orang kaya, rumahnya mewah, mobilnya bagus, perabotannya mahal, lampu kristalnya mengkilat. Ibu cerita berjam-jam itu. Tahu nggak Bu, kemarin saya ke rumah orang kaya Pondok Indah, rumahnya besar, masya Allah, mobilnya 14, supirnya 17, nggak tahu bawa mobil siapa. Ya, itu terserah dia punya supir kok. Ibu kok usil banget sih. Yang orang miskin diam aja, ini orang kaya, cerita orang kaya ini. Tidak berdosa kok ibu ngomongin itu. Tapi manfaatnya apa? Begitulah Islam melindungi kita. Bukan hanya berdosa, tidak bermanfaat pun jangan dilakukan. Oh, rumahnya masya Allah Bu, mobilnya subhanallah, lampu kristalnya mahal, piringnya luar biasa, tapi saya nggak kasih makan. Iya, ngomongin orang melulu, tapi tidak bermanfaat. Kemudian buka surat 40, surat berapa tadi? Surat 1753, iya. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tuh, 1001 cara setan mempengaruhi kita agar berbuat jahat dan dosa. Tahu kenapa Bu? Setan itu tahu ibu siapa? Setan dua makna, dalam arti zat dan sifat. Dalam arti zat, setan itu anak iblis. Dari arti sifat, dari kata sifat, orang yang menentang Allah disebut syaitan. Makanya Rasulullah mengatakan, seorang istri yang melawan suami disebut syaitan. Ibu kalau melawan suami, setan ibu. Tapi dalam arti sifat, bukan zat. Setan dalam arti zat namanya itu keturunan iblis. Setan dalam arti sifat, kelakuan. Setan lo gitu. Siapa setan? Lo. Kenapa? Karena melawan suami. Jadi kalau ibu melawan suami, suami bilang setan lo, kata. Iya betul Pak, saya setan, bilang. Karena itu kata Rasulullah, istri yang melawan suami disebut setan. Karena suami itu untuk dipatuhi. Ma gini-gini, iya Pak. Jangan keluar ya Ma, iya Pak. Masak bubur Ma, iya Pak. Jam 12 malam lapar, tolong ambilkan nasi, iya Pak. Enggak ada, oh ngantuk Pak, capek Pak, ambil sendiri Pak. Dosa besar. Kecuali ibu udah mau meninggal. Saya lapar Ma, jam 11 malam. Ya sebentar ya Pak, saya ambilkan. Memang wajib patuh kok. Seperti itu, iya saya bilang. Kalau melawan kenapa Pak? Neraka. Di Indonesia enggak, lebih patuh sama ayahnya ibunya daripada suaminya. Ibu kan sudah menikah. Dulu iya Bu. Saya ulangi ya Bu, supaya ibu paham. Ketika seorang wanita sudah menikah, kepatuhannya mutlak kepada suami, tidak ada lagi pada ibu dan ayah. Kalau ibu mengancam ibu, durhaka kamu, nggak ada durhaka mah. Saya patuh aja suami kepada suami saya.
Kan sering diancam kan ibu-ibu yang goblok-goblok itu. Durhaka kamu. Durhaka apaan? Saya wajib patuh sama suami. Ibu-ibu gitu ya kalau punya anak wanita. Jangan coba mengatur-ngatur lagi kalau udah dia menikah. Enggak hak ibu lagi, enggak boleh lagi. Ibu punya anak wanita. Syukur bilang. Iya, sama dengan saya. Anak saya laki-laki semua. Jadi sampai mati bisa saya ngatur karena anak laki-laki saya. Harta anakku hartaku, tapi hartaku bukan harta anakku. Kalau anak kita laki-laki, Bu, hartaku bukan hartamu, Nak. Hartamu harta ayah. Kalau anak saya punya mobil 5, saya bisa ambil mobil itu izin atau tidak izin, boleh atau tidak boleh. Saya ambil satu Mercy 200 miliar. Kalau ada. Nggak bisa, Nak, saya protes. Nggak bisa ya. Ini ayahmu, Nak. Kamu anak laki-laki ayah. Istri nggak bisa protes. Jangan kau cerita, suamimu itu anak kandung saya. Itu bedanya, Bu, anak perempuan dengan anak laki-laki. Kalau anak perempuan ibu sudah menikah, stop, nggak bisa intervensi. Dia wajib patuh sama suami. Tapi kalau anak laki-laki, no. Mobilnya 4, Nak, untuk ayah 1 ya, Nak, mobil kamu. Iya, ambil ayah. Istrinya protes, diam kamu. Cicing waya tuh. Iya. Cicing. Saya ini ayahnya, membesarkan dia, mendidik dia, menyekolahkan dia dulu. Iya, ibu ngomong sama anak laki-laki Bu sejak kecil itu. Nak, jangan kecil hati. Suatu saat nanti ayahmu meninggal, mama tinggal di rumah kamu ya, Nak. Kewajiban kamu membesarkan ayah, membesarkan mama, Nak. Mengurus mama. Cari istri yang solehah ya, Nak, supaya jangan membenci mama. Kamu pilih mama, Nak, atau istri? Pilih mana kamu? Pilih mama atau istri? Demi Allah, Nak, istri bisa diganti, tapi mama tidak ada pengganti. 9 bulan lebih dulu kamu, Nak, di kandungan mama. Kok tega kamu mengusir dari rumah kamu? Dari kecil ngomong, Bu. Anak SD bilang, suatu saat kalau mama berumur panjang, Nak, ayahmu meninggal, demi Allah, mama tinggal di rumah kamu ya, Nak. Kamu anak mama satu-satunya laki-laki, Nak. Kamu pilih mana, Nak? Mengorbankan mama atau mengorbankan istri? Ibu juga begitu di rumah ya. Kalau mertua numpang di rumah, muliakan dia sebagai orang tua. Jadikan dia sebagai pengganti ibu kita. Jangan pernah melecehkan mertua. Ibu berkah hidupnya. Ini ibu ini suka melecehkan mertua ini. Dari wajahnya kelihatan. Udah meninggal. Syukur katanya. Iya, kewajiban, Bu, memuliakan mertua. Itu ibu kandung dari suami. Giliran saudara ibu datang makanan daging, ayam, cumi, bebek, kepiting. Giliran datang mertua, kura-kura. Kasih kura-kura dia, Bu. Insya Allah, teganya ibu ya. Mulai hari ini bersumpahlah atas nama Allah. Kalau mertua sekarang sedang di rumah, nanti minta maaf langsung. Bu, mohon maaf ya, Bu, demi Allah, selama ini saya mencurigai mama di rumah. Ternyata kewajiban saya ngurus mama, mertua saya. Terserah mama mulai hari ini. Mau tiduran, mau lompat-lompat di sofa silakan. Iya, itu bilang Pak Munzir tadi gitu, silakan mah. Yang beli sofa itu anak mama kok, bukan uang saya. Makan juga begitu. Makan apa, Ma? Makan ini ya, Ma. Ini tiap hari jengkol karedok, jengkol karedok, jengkol karedok. Bosan mertua makan itu. Mertua udah tua kasih jengkol. Masya Allah, ya apalagi orang Padang, jengkol aja dimakan. Ya. Poin ketiga, surat berapa? Surat 16 ayat 125. Iya. Serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan
serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, tidak kasar, tidak vulgar. Ibu kerudung bu, kalau nggak neraka, biar aja. Yang masuk neraka kan saya katanya. Tapi kalau bu, masya Allah, ibu kalau pakai kerudung cakep, masya Allah, persis kayak mak lampir. Ya, ini ada kerudung bu, silakan ambil bu itu di lemari. Pilih ibu kerudung yang mana. Ibu udah wanti-wanti, jangan-jangan keambil kerudung si Sesa. Iya bu, ajak mereka dengan hikmah, dengan bahasa yang santun, tanpa menyakiti, tanpa menyinggung. Kadang ada orang gitu kan, terlalu vulgar, niatnya baik memang. Ibu tahu nggak berjilbab itu neraka bu, kelihatan aurat rambut, lihat laki-laki, neraka. Biar aja katanya. Tapi kalau kita ajak, masya Allah bu, ibu cantik kalau pakai kerudung loh. Nggak ada bu kerudung saya, nanti ke rumah ya bu, silakan ambil 3 atau 4. Itu di lemari saya banyak kerudung, ambil aja 4 bu. Masya Allah, diajarkan kerudung kepada anaknya, anaknya mengajarkan kepada cucunya, cucunya mengajarkan kepada cicitnya, sampai hari kiamat ibu dapat pahala, karena lewat ibu lah orang mengenal kerudung dan jilbab. Masya Allah. Kebaikan itu ada sifatnya sementara, ada sifatnya pahala berkelanjutan. Itu pahala berkelanjutan bunda. Dia mengajarkan sama anaknya, kamu berjilbab ya nak, hukumnya wajib. Anaknya mengajarkan kepada cucunya, kamu berhijab ya, hijab itu wajib. Pahala berkelanjutan. Padahal ibu meninggal sudah 40 tahun yang lalu, tapi pahala terus mengalir. Karena apa? Atas dasar ibu orang berhijab. Sama dengan ngaji ini, ajak orang ngaji. Bu ngaji yuk, nanti siang kita pulang saya traktir makan. Bawa makan dia, habis makan bayar sendiri. Percuma aja gitu ya. Ajak bu ngaji yuk. Cuma sejam kok bu, enak ya bu, rame, dapat sahabat, dapat ilmu. Mungkin ada ibadah kita terkoreksi nanti bunda. Aja bu, jangan ibu berangkat naik mobil sendiri, usahakan mobil itu penuh. Ibu kadang saya lihat mobil penuh depannya, karena apa? 1 orang 1 mobil. Harusnya enggak bu, bawa tetangga 5 orang, 1 mobil 6 orang. Ibu dapat pahala, dapat kebaikan. Ya, ya bunda ya, dapat pahala, dapat kebaikan. Ajak 1 mobil. Syukur-syukur ibu ada makanan dibagi. Untuk kebaikan itu untungnya dunia akhirat loh. Jangan berhitung. Poin keempat, bahaya lisan itu apa? Menghindari perdebatan, berdebat. Dalilnya catat dulu, 2946, 1854, 121. Saya ulangi, jangan nanya lagi nanti. Surah 23 ayat 3. Wah, surat 29 ayat 46. Protes cukup 1, jangan semua. Surah 18 ayat 54. Surah 6 121. Silakan 2946. 2946. Ya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kami satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Misalnya ada tetangga ibu yang Nasrani, aja masih Islam, tapi jangan berdebat. Bu masih Islam bu, insya Allah Islam itu menyelamatkan. Islam itu memberikan ketenangan, Islam itu memberikan surga insya Allah. Dia berdebat, enggak bu, kami masuk surga. Ya sudah, tinggalkan dia. Ibu pernah nggak mendakwahi orang Kristen? Kewajiban bu. Untuk apa agama diturunkan kok nggak disampaikan? Teman ibu wanita yang Kristen, orang Batak, orang Manado, orang Ambon, orang Irian, ajak pelan-pelan.
Bu masih Islam bu, tapi jangan dipaksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ketulusan tapi harus disampaikan. Ya, ibu pernah diajak bu, ulah cicing wae. Saya berapa orang sudah masuk Islam di rumah saya. Kalau ada orang Batak saja masuk Islam, Pak. Supir taksi, Bapak agama apa? Kristen. Orang apa Pak? Orang Manado. Bapak pernah nggak mempelajari Islam? Belajarlah Pak. Bapak orang apa? Orang Batak. Bapak agama apa? Kristen. Belajar Islam lah Pak. Saya juga orang Batak kok, tapi saya Muslim. Saya di taksi juga berdakwah, di kereta saya berdakwah, di bis saya berdakwah. Saya tanya agamanya. Di Pulau Jawa ini kan janggal nanya agama orang kan, saru gitu. Kenapa saru? Kalau saya asal kenalan langsung saya tanya agamanya. Maaf, agama Bapak apa? Kalau Islam kita diskusi, kalau Kristen kita membujuknya. Kenapa umat Islam tidak bertambah, umat Islam malah berkurang? Awal kemerdekaan Islam kita 99% Indonesia, sekarang tinggal 80%. Karena kita nggak berdakwah, yang naik justru Kristen, sampai 15% Kristen Indonesia. Karena umat Islam ini tidak mau dakwah. Kita awal merdeka kok 99% loh Muslim Indonesia, sekarang tinggal 80%. Jumlah mereka bertambah pesat karena mereka mendalami agamanya. Kedua, orang Islam banyak yang murtad, nikah beda agama, ujung-ujungnya murtad. Maaf, siapa sini yang anaknya murtad? Ada sini. Awalnya beda agama, ujung-ujungnya murtad. Makanya ibu kalau ada mulai ta'aruf pacaran, pastikan dulu siapa nak teman laki-laki kamu. Kalau Nasrani tinggalkan nak, nanti pelan-pelan kamu diajak masuk agamanya. Neraka ibu dengan suami. Ya bun ya. Pastikan siapa teman dekat anak-anak. Teman boleh semua agama, tapi sahabat harus orang yang taat. Saya nggak ngomong sama anak saya, nak sahabat kamu harus orang Islam taat. Makanya tamu saya nggak pernah anak saya bawa agama lain ke rumah. Saya masalah agama itu tegas. Kayak seorang ngaji ya, gimana itu? Oh, iya bunda ya. Pastikan dulu sahabat anak ibu orang Muslim taat. Pastikan sahabat suami orang Muslim taat. Tegur suami kalau terbiasa jalan-jalan sama mereka. Jalan ke puncak sama mereka. Waktu sholat zuhur yang mengingatkan siapa? Papa kebiasaan saya lihat dia jalan-jalan ke puncak kemana-mana dengan mereka non Muslim. Papa kok gak sholat, siapa yang mengingatkan bilang? Tapi kalau teman suami ibu orang taat, maaf Pak, udah jam tengah 12, cari masjid yuk. Makanya ibu juga begitu, cari wanita yang taat, yang soleha. Jangan mencari orang kaya tapi tidak beriman. Nggak butuh saya itu. Yang saya butuhkan dia orang taat. Jadi bisa negor saya, mengingatkan saya, menasihati saya, menguntungkan saya dunia akhirat. Ibu dapat teman orang kaya betul, suka traktir, tapi nggak sholat. Untuk apa bu? Ya? Ya? Halo, masih hidup? Nah, ayat berikutnya berapa itu? Surah berapa? Ya baca. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Coba lihat, hobi manusia membantah. Masa sih? Akhirnya busuk kemasakan. Manusia suka membantah kata Allah, maunya sendiri. Diturunkan Quran ditinggalkan, disuruh kerudung dibuka, suruh sedekah nggak mau, ada uang disimpan di bank. Memang membantah hobi. Yang katakan siapa? Allah. Kalau tidak beriman,
Makanya dibutuhkan iman. Poin berikutnya. Tadi 1854 ya? Surat 6 ayat 121. Belum, iya baca 6121. Dan janganlah kamu makan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Bu, saya lihat kadang di Jakarta ya, beda dengan di Medan. Kalau sudah ramai masuk beli, tok maaf, terutama restoran-restoran yang pemiliknya non muslim, alasan ibu yang dimakankan itu sop sapi Ustadz. Betul, tapi pagi-pagi dia baru masak sop babi, mangkoknya, embernya, centongnya. Betul kan? Orang Medan itu gak mau bu masuk-masuk ke warung-warung orang mereka yang non muslim, walaupun itu jual sop sapi. Betul, yang kita makan sop sapi, tapi bekas kualinya itu bekas masak sop babi dia kemarin. Di Jakarta saya perhatikan, udah jelas mereka Cina, dia Kristen, rame lagi makan di sana. Kok bodoh? Di Medan itu bu, yang jual gorengan saja mereka non muslim. Jangan kau beli itu, Kristen itu. Selektif sekali orang Medan ini masalah itu. Coba di Jakarta ibu lihat itu, restoran-restoran Cina itu rame orang makan. Jangan ikut-ikutan ya bu, cari warung Padang. Saya kemana-mana benar bu, cari restoran Padang, pemiliknya Padang, pelayannya muslim, makanannya halal, mereka haji umroh, kita dapat pahala, dapat makan. Kalau pemilik Cina, mereka nyumbangnya ke gereja. Kalau orang Padang, nyumbangnya ke masjid. Ini banyak yang berjilbab saja makan di warung itu, yang pemiliknya non muslim. Kan rugi kita, uang kita untungnya bangun gereja. Kalau kita bantu nasi warung Padang, dia nyumbang masjid, dia berangkat haji umroh, kita dapat pahala. Di mana saja pun saya di Indonesia bu, saya cari warung Padang. Luar negeri juga, Malaysia, Singapura, warung Padang ada kok. Di Malaysia itu banyak orang Padang, di Singapura banyak orang Padang. Ibu nggak serame masuk, cangkem tuh cangkem, cangkem tuh cangkem. Ibu tahu cangkem? Congor. Iya, congor aja diurus. Ini harus kita robah bu. Belanja di warung muslim, makan di restoran orang muslim, beli pakaian di tempat orang muslim Tanah Abang. Kalau saya Tanah Abang belanja bu, saya tanya pelayannya, yang punya toko ini siapa mas? Orang Padang? Enggak pak. Orang Cina? Muslim? Enggak. Udah saya nggak mau beli, saya cari yang muslim. Dapat pahala kita, karena bantu saudara seiman. Betul, dapat baju kita. Seandainya semua orang Islam berpikir seperti saya, apa nggak maju saudara kita seiman? Tapi nggak semua ibu mau, sentimen. Banyak orang yang sentimen, ngapain sih harus melihat agamanya kalau belanja? Oh saya nggak bisa, saya bilang. Kita dapat pahala, menolong saudara seiman. Jujurlah ibu, selektif nggak kalau cari restoran, nanya pemiliknya. Kalau saya tanya bu, sama pelayan yang punya restoran, siapa mbak sini? Muslim? Enggak. Saya tinggalkan itu, maaf ya mbak, saya tinggalkan itu. Mendingan saya makan di warteg. Jelas orang Tegal, ngapak-ngapak, orang ngapak orang kepenak lagi. Poin berikutnya, mengejek orang lain. 4911. Mengejek orang lain. 4911. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena
Iya, boleh jadi orang lebih bagus dari kita, bro. Jangan memperoleh orang karena kudungnya murah, jelek, segala macam. Memperoleh orang karena begitu begini. Boleh jadi dia lebih bagus dari kamu, kata Allah. Lebih beriman dari kamu, lebih taat dari kamu, lebih duluan masuk surga dari kamu. Lagi pula untungnya apa? Kita hanya menilai penampilan. Terus, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. langsung bukan ngomong perempuan Allah, karena Allah Maha tahu cangkemnya wanita tajam. Tajam. Tahu cangkem kan? Tajam. Kayak pisau silet gitu. Terus, Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim. misalnya memanggil orang maaf karena kecacatannya, misalnya pinjang, budak, nggak boleh, hukumnya haram. Jangan kamu memancing, memanggil orang dengan keburukannya, dengan kecacatannya, nggak boleh, dosa besar. Betul dia pincang, kan tersinggung dia. Bu, pincang, ayo pulang yuk. Budak, budak dibilang budak lagi. Walaupun dia nggak dengar memang ibu ngomong budak gitu, orang dia budak. Kan didengar orang nggak pantas. Poin terakhir, berprasangka buruk 1736. Berprasangka buruk 1736. Surah 17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu. Penglihatan, pendengaran, hati akan diminta pertanggungjawaban. Sejak kapan dulu ibu balik sampai ruh sempurna keluar dari tubuh? Hari ini kelihatan besok rekaman di video di padang mahsyar. Siapa terlambat, siapa nyender, siapa ngantuk, ketahuan ini. Ibu kita nggak ada rekaman dari malaikat ini, direkamin kita ini. Iya bu. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu. Pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawaban. Kesimpulannya adalah bahaya lisan sudah kita sampaikan. 1, hibah, 2, namimah, 3, pembicaraan tidak bermanfaat, 4, perdebatan, 5, bercanda yang berlebihan, 6, mengejek orang lain, 7, ikut prasangka buruk. Pertanyaan, ada pertanyaan. Berarti 1 belum, mengejek orang lain belum. Oh, bercanda yang berlebihan. 9, 65 sampai 66, bercanda yang berlebihan, nggak boleh juga. Berpotensi dusta, canda yang berlebihan. 9, 65, 66. Udah. Sembilan, 65, 66. Udah. Ya, langsung. Surah 9 ayat 65 66. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu
Coba lihat Bu, agama jadi olok-olok, kitab diolok-olokkan, rasul jadi olok-olok. Kok bisa main-main sama agama? Kok bisa bercanda dengan Quran? Bisa bercanda dengan Allah? Mungkin di dunia dia tidak dapat sanksi, di akhirat mungkin di dunia tidak dapat keburukan, di akhirat. Kesimpulan hari ini adalah bagaimana kita hari demi hari memperbaiki diri lebih baik, karena kematian pasti tapi dirahasiakan. Ibu tahu kapan meninggal? Pasti meninggal kan? Pasti. Kematian pasti tapi dirahasiakan. Itu yang buat ngiri-ngiri sedap itu. Pasti mati. Bisa ibu duluan, saya belakangan, nggak ada masalah. Atau saya belakangan, ibu duluan, oke-oke aja. Yang pasti semua kita mati. Kalau nafsin za'iqatul maut, semua bernyawa pasti mati. Kalau waktu meninggal itu kita sedang baca Quran, Masya Allah. Meninggal sedang sujud terakhir, Subhanallah. Nikmatnya ya, meninggal sedang syahadat rakaat terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah, meninggal. Sedang syahadat, tahiyat akhir salat kita pun meninggal. Allahu Akbar. Nikmatnya ibu waktu meninggal sedang pengajian, tapi jangan sekarang merepotin. Ibu ini meninggal sedang pengajian, terima aja. Kok bilang nauzubillah? Ya, itulah kesimpulan pengajian hari ini. Saya buka session tanya jawab. Ya, silakan. Ditulis boleh, ada tulisan itu ya. Tulisan kirim kemari. Mau lisan langsung boleh, tulisan juga boleh. Ya Allah, ini bukan tulisan cerpen. Satu lembar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf, ibu siapa ini? Dari siapa ini? Boleh angkat tangan. Yang tulisannya kayak cerpen ini. Ibu dari pesantren dulu ya? Maaf, ini tulisannya satu halaman. Ibu dari pesantren dulu. Gak ada ngaku. Ustadz, bagaimana caranya mendoakan mohon ampunan dosa untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Ya Allah, maghfirli wali walidayya, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa ayahku ibuku, lapangkan dalam kubur, maafkan kesalahannya. Mereka sudah berjasa besarkan aku dulu ya Allah. Jelaskan, gampang. Habis sholat, Allah maghfirli wali walidayya, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosa ibuku ya Allah, mereka sudah berjasa membesarkan aku. Dosa ayahku yang hari ini mereka sudah meninggal ya Allah, walaupun bawel. Ya. Sedangkan kita sendiri tahu bahwa ketika hidup beliau ini adalah seorang orang pintar yang mana dulu beliau suka dipercaya orang untuk memasangkan susu. Itu urusan dia dengan Allah lah. Katakanlah paranormal ya, atau dukun. Itu urusan dia. Yang pasti kita anak mendoakannya. Soal diterima Allah, ditolak Allah, urusan Allah ya. Jangan karena maaf orang tua kita dulu dukun, paranormal, nggak tahu sholat. Udahlah, ngapain doakan mama? Orang waktu hidup nggak pernah sholat. Kok saya lihat nggak boleh gitu. Tetap doakanlah. Itu ibu kita kok. Ya, ya bunda ya. Dua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila kita sudah menikah dan ibu saya minta uang bulanan, tapi saya ngasih diam-diam tanpa tahu suami, karena saya tak bekerja dan saya gak enak kalau suami tahu kalau saya kasih uang ke ibu saya, itu hukumnya bagaimana? Haram.
Kecuali ibu bekerja, mau diam-diam nggak ada masalah, mau ngasih tahu lebih bagus. Tapi kalau mengharapkan gaji suami diam-diam ibu bagi sama ibu dan adik kandung ibu, dosanya besar. Karena dikasih suami itu untuk uang belanja, bukan untuk orang tua ibu. Kenapa gak jujur? Pak, mohon maaf ya Pak, ayah kami udah meninggal, ibu saya sendiri di Sleman Gunung Kidul. Boleh nggak saya kirim 1 juta 1 bulan? Jujurlah. Boleh nggak Ustaz? Bagaimana hukumnya? Haram memang, nggak bisa. Suami kasih uang 100.000 per hari untuk uang belanja, ibu pakai 30.000 beli sayur asem, 70.000 kirim ke kampung, sampai asam wajah suami itu tiap hari sayur asem. Ibu berdosa Bu, ya berdosa Bu. Ngomong jujur kenapa? Pak, mohon maaf sekali, uang belanja saya ambil 30.000 sehari apa untuk mama. Ayah kami udah meninggal, pendapatan ibu nggak ada lagi, warung nggak laku Pak. Jujur aja sama suami, terbukalah suami istri. Ya Bunda ya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau seorang suami berkata kepada istri saya suami sudah tidak lagi bisa kasih nafkah, listrik, segala macam jajan anak, apakah itu disebut kepala keluarga? Ya kalau memang faktor dia sakit atau sudah pensiun, mau bilang apa Bu? Suami ibu sakit-sakitan, stroke, atau suami ibu sudah pensiun, gaji gak mencukupi, ya ibu harus menyikapinya, bikin kue jajanan, titip dari warung ke warung. Ya Bunda ya, ibu saya gitu, ayah saya kan kepala sekolah pegawai negeri. Begitu pensiun anaknya masih kuliah, saya masih kuliah, ada anaknya SMA, SMP adik saya. Ibu saya kerja keras, jam 2 udah bangun bikin kue, titipin ke warung, Masya Allah, sampai 7 anaknya bisa sekolah semua, Masya Allah. Ketulusan seorang ibu itu. Harus kerja keras Bu, karena suami udah pensiun kecil. Ya Bunda ya, harus pintar-pintarlah sebagai seorang istri. Kemudian Ustadz, untuk menjaga lisan saya agak ajak saudara saya yang kandung dan kerabat dengan lemah lembut, akan tetapi malah dia marah dan memutuskan silaturahmi. Ya sudah, tugas kita hanya ngomong. Nggak boleh ngomongin orang deh, ya berdosa. Ngapain mencampurin Mbak? Kan urusan saya. Misal gitu ya, udah tinggalkan aja. Udahlah dek, kewajiban saya hanya mengingatkan kok. Soal adek mau dengar silakan. Assalamualaikum, ibu berangkat ke Jerman. Kalau mau ke Jerman. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana cara bertobat dari dosa-dosa lisan atau dosa keturunan kepada anak yang dulu mungkin pernah terucapkan? Salat sunnah 2 rakaat. Kedua, minta maaf orang yang pernah kita lukai. Temui dia dengan jiwa besar. Gengsi Pak, ibu berdosa tetap. Pulang dari pengajian telepon anak, Mak, mohon maaf ya nak, mama dulu sering berkata kasar sama kamu, dosa besar mama, nak maafkan mama ya nak. Saya yakin seorang anak yang soleh tidak mungkin tidak maafkan ibu kandungnya. Sportiflah minta maaf walaupun anak kandung. Seperti minta maaf kepada mertua, jangan gengsi ya. Kemudian Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, apabila suami tidak bolehin istri berdakwah, kalau istri nekat melakukan dakwah, berdosa atau tidak? Iya berdosa. Harus izin suami. Ibu mau ceramah, Ma jangan berangkat dulu lama, di rumah aja temani saya. Ibu ngotot dengan alasan berdakwah, tetap berdosa karena patuh sama suami, tetap berdosa. Memang semua harus izin suami memang. Mau jadi apa nanti kalau suka-suka hati hidupin? Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz, apabila kita sudah mulai menghindar dari ghibah, tiba-tiba datang seorang yang curhat dengan menjelekkan yang lain, apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan dia, tegur dia, tinggalkan.
Kita udah berusaha menghindar, tidak mau dengar keburukan orang lain, menceritakan kejelekan orang lain. Tiba-tiba orang datang ke rumah kita menceritain keburukan tetangga. Maaf ya Bu, jangan Bu, saya mau istirahat, mau tidur. Udah 3 bulan gak tidur gitu. Ya udah tidur aja Bu. Ya menghindar aja, jangan mau. Ibu orang pengajian kok harus beda. Ibu orang wanita solehah harus beda. Jangan ibu iya Bu, saya tahu Bu, orang itu yang begitu Bu. Iya. Bibirnya sampai doer ngomong itu. Iya. Ya, ibu ini biasa dulu. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, ini kalau misalnya kita dalam menjalani hidup ini punya masalah gitu Ustaz ya, sama suami, sama anak gitu ya. Kita merasa perlu curhat gitu dengan teman kita atau dengan psikolog gitu Ustaz. Apakah itu termasuk kategori kita? Karena sebenarnya kadang-kadang kalau berdoa sama Allah sih insya Allah dilakukan Ustaz. Tapi kan kita juga butuh solusi untuk mengatasi masalah. Kadang-kadang berbagi dengan teman itu walaupun tidak menyelesaikan masalah tapi menenangkan hati. Nah itu hukumnya bagaimana? Boleh, tapi jangan nyebut nama. Iya, jangan sebut. Tahu nggak Bu, ibu itu gini-gini Bu. Jangan. Ceritakan kasusnya, tapi jangan sebut namanya. Jadi orang kita nggak berdosa, nggak ngomongin orang jadinya. Contohnya kita dizolimi seseorang, orang yang menzolimi itu jangan sebut di depan orang lain. Ya, nggak usah disebut namanya, supaya namanya tidak buruk. Kita juga menjaga orang kok, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara menjaga lisan saat kita sedang marah kepada anak dan menahan ucapan agar tidak menjadi dosa ketika anak bikin kesal? Banyak istighfar. Udah mulai emosi, astagfirullah. Enggak mungkin anakku begini nakal kalau enggak karena aku. Anak itu enggak nakal Bu, yang nakal itu ibunya. Pernah berikan contoh, anak itu tidak pintar berdusta, yang berdusta itu ibu dan ayahnya. Minta uang Pak, enggak ada uang. Dompet ayahnya terjatuh di sofa, kelihatan 3.450.000. Masuk memori ke anaknya, ayah aku berdusta, katanya nggak ada uang, nyatanya ada. Mau minta uang dong, mau beli mainan, nggak ada uang. Ditemukan dompet ibunya di atas kulkas, isinya 1.742.548.000. Masuk memori ketiga, ibuku berdusta jam 5 sore. Jam 7 minta uang sama pembantu, Mbak minta uang dong, mau beli ini, beli sate, nggak ada uang. Di atas kulkas ketemu uang recehan 750. 3 orang berdusta. Siapa yang mengajari anak berdusta? Ibunya, ayahnya, dan pembantu. Anak itu sebenarnya nggak ada yang jahat, ibunya. Nggak sadar ibu mengajari anak berdusta itu. Nggak ada uang, sampai monyong cangkemnya. Iya, bikin kesel deh. Ustadz, bagaimana cara memaafkan perbuatan seorang sahabat yang pernah menyakiti dengan perkataan? Dalam hati aja, ya Allah aku maafkan dia. Ya sudah, selesai masalah. Nanti pada masa tidak ada lagi perhitungan. Bagaimana sikap kita sebagai kakak ipar terhadap adik ipar yang tidak pernah silaturahmi ke rumah, jarang WA juga? Kita yang memulai. Kalau dia nggak mau memulai, kita yang memulai. Kalau dia nggak mau silaturahmi, kita yang silaturahmi. Kalau dia nggak mau berbagi, kita yang berbagi. Karena kita beda, kita orang pengajian, harus beda dengan ipar. Jangan ipar nggak mau ke rumah, kita masa bodoh lah dia nggak ke rumah kok. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Kita sama buruknya dengan orang lain. Ada lagi, ya Allah banyak banget ini. Ustaz, bagaimana menghadapi tetangga depan rumah kita yang lisannya selalu jahat,
sama kita. Bahkan anak kecil juga dijahilin melalui lisannya. Gak banyak tetangga yang dilabrak karena urut, padahal suaminya ahli masjid, artinya pengurus masjid gitu ya. Ya kalau bisa kita tegur, Bu, mohon maaf Bu, nggak bagus sifat ibu seperti itu. Orang benci sama ibu. Urusan saya. Ya udah Bu, saya hanya mengingatkan. Nggak apa-apa Bu, kita nggak enak sama suami ibu. Suami ibu pengurus masjid. Jadi omongan loh ibu di komplek ini. Demi Allah karena saya sayang sama ibu. Urusan saya. Udah pulang ibu. Itu aja. Saya juga gitu sama kawan. Ngapain kamu urus aku? Ya sudah. Kewajiban saya hanya mengingatkan. Kan karena sayang kita karena ditegur orang. Nggak terjadi pembiaran. Baik, ada lagi yang lain? Mau langsung boleh? Mau tulisan boleh? Ini absennya udah di absen, yang hadir di absen ya Bu, supaya tahu siapa yang hadir. Hah? Udah di absen? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kami mohon dulu Bapak apabila kami menghadapi ibu-ibu yang selalu menyebar fitnah dan gosip, dan bukan satu kepada satu dua orang saja, dan kami mohon petunjuk. Bisa Ibu teruskan dulu pertanyaannya? Ya, Tentang ini, coba apa kata Ibu itu? Ibu apa pertanyaan Ibu itu? Terganggu kuping saya di atas itu. Kami ulangi Bapak Ustaz, mohon petunjuk bagaimana menghadapi tetangga atau ibu-ibu yang suka memprovokasi atau menggosip, memprovokasi pada ibu yang lain, padahal itu sebenarnya fitnah dan tidak benar. Mohon petunjuk Bapak. Dua yang Ibu lakukan. Pertama, menegurnya dengan kelembutan. Kedua, meninggalkannya, jangan bersahabat dengan dia. Iya Bu, tambah dosa kita dekat dengan dia. Untuk apa? Tapi kita tegur Bu, mohon maaf, jangan Ibu menyebar fitnah lah di RT ini. Orang tahu semua Bu. Dia nggak mau berubah, kita yang meninggalkan dia. Jangan bersahabat dengan orang seperti itu. Sederhana kok masalahnya. Jangan bersahabat dengan orang seperti itu. Pilih sahabat yang menguntungkan. Terima kasih Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz, saya bertanya, apakah saya berdosa jika saya lebih menjaga perasaan ibu saya dan sayang beliau, tidak terlalu memperdulikan perasaan suami? Oh, nggak bisa bro. Suami tetap nomor satu. Ibu sudah menikah. Kok udah saya jelaskan tadi? Ibu sudah menikah, konsekuensinya patuh sama suami, menjaga perasaan suami, mematuhi suami, mentaati suami. Bukan ibu lagi. Ibu kok ikhlas menyakiti suami demi melindungi ibu? Sementara dalam Islam kepatuhan ibu mutlak sama suami karena ibu sudah menikah. Atau ibu cerai aja. Udah saya bilang mau talak Bu sama suami itu. Makanya Bu kalau punya anak wanita jangan intervensi kalau sudah menikah anak perempuan kita. Berat sanksinya dari Allah. Ya, ke rumah ya nak mama sakit nggak bisa masuk, saya nggak boleh. Durhaka kamu? Enggak mah. Saya sekarang wajib patuh sama suami mah, karena saya sudah bersuami. Ya, ada lagi. Itu ibu masih bawa kertas itu. Menyusul-nyusul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya dari tadi.
Bagaimana hukumnya jika kita sebagai anak sudah memiliki calon dan keluarga besar setuju, namun ibu ingin saya bekerja dulu untuk membantu ekonomi keluarga? Apakah saya harus mengikuti ibu saya dan membatalkan nikah? Nikah jalan terus. Makanya banyak ibu-ibu yang sableng. Kerja dulu kamu ya nak, nikah belakangan. Oh, seandainya anaknya sore meninggal, siapa yang bertanggung jawab di padang mahsyar? Anaknya meninggal belum menikah. Seandainya besok pagi anaknya meninggal, nikah ditunda gara-gara ibu, dituntut ibu di padang mahsyar. Banyak memang ibu seperti itu. Gak usah dulu menikah ya nak, ngurusi mama dulu. Dosa besar ibu ngomong gitu. Ibu takut direbut istrinya, kan kasih sayang ibu. Takut ibu kehilangan kasih sayang. Akhirnya anak dikorbankan untuk tidak menikah. Sadis ibu itu. Kalau saya dorong, kamu nak kalau udah bekerja, nikah. Gak usah pikiran ayah, gak usah pikiran umi. Yang penting pikirkan istrimu nanti anakmu. Uang ayah masih banyak, ada 3 miliar gitu kira-kira. Misalnya. Amin, gitu dong. Jangan ketawa-ketawaannya itu. Ustadz, mau nanya Pak Ustadz, dari tadi bagaimana caranya menghadapi orang yang kita katanya gak sepaham dengan cenderung nyebelin? Gak usah dekatin bro. Kenapa ambil pusing menghadapi orang seperti itu? Gak usah ambil pusing, gak usah dekat dengan dia, gak usah bersahabat dengan dia. Kalau saya prinsip saya hidup ini, gak usah pusing-pusing lah. Saya pilih teman yang menguntung saya dunia akhirat, titik. Ketika dia merugikan, gak perlu butuh aku. Ya bunda ya, gitu aja kok repot. Udah, cukup. Oh, masih ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, sebenarnya ini kejadiannya sudah berlalu, tapi saya masih punya ganjaran tentang masa lalu. Waktu anak masih kecil-kecil, kehidupan masih susah, dan saya berusaha untuk membantu perekonomian keluarga. Saya tidak selalu minta izin. Apakah saya berdosa itu Ustaz? Berdosa lah bu. Apalagi kalau ibu bekerja nggak apa-apa, tapi kalau uang itu hasil pencarian ibu tidak minta izin sama suami, berdosa bunda. Tapi kalau ibu bekerja, jual bebek, jual kambing, untungnya ibu bantu saudara, itu boleh. Tapi kalau ibu mengambil diam-diam ngambil uang suami, itu berdosa. Ya, pulang dari sini langsung minta maaf, berani? Iya, tapi saya selalu ini Pak Ustaz. Saya selalu bilang, saya izinnya sekali tapi nggak ada expirednya ya, karena izinnya sekali tapi tanpa expired, saya bilang, karena anak kita butuh sekolah, butuh pemasukan pesantren, nanti kita nggak ada biaya. Jadi saya itu ngajak privat dari pintu ke pintu. Jadi saya minta izinnya sekali aja ya tanpa expired. Apakah saya berdosa? Baru muncul istilah itu sepanjang umur saya bu, minta izin tanpa expired. Iya, karena kan suami saya tidak punya HP Ustaz, jadi saya tidak bisa selalu saya pergi ke sini saya minta izin. Nggak apa-apa, sekali ngomong cukup kok Pak. Mohon maaf saya ini uang ya untuk keluarga, untuk ini boleh. Tapi jangan pakai istilah expired itu. Sekali ngomong cukup, nggak apa-apa ya. Apa ya Ustaz? Iya, toh juga suami-suami tahu tujuannya baik kok. Iya, karena saya tidak, pada saat itu saya ingin anak saya pesantren, tetapi saya tidak mampu, maka saya masukkan anak saya ke Muhammadiyah karena saya belum mengangkat anak saya. Tapi alhamdulillah, saya sudah minta maaf sih setelah anak besar, anak itu sekarang sudah menjadi guru tangkis pula. Jadi, cuma saya punya ganjalan, apakah aku salah tidak selalu minta izin kepada suamiku kalau aku mau ngajak privat dari pintu ke pintu. Ya ngomong aja bu, Pak mohon maaf dulu saya begini, mohon maaf ya Pak. Saya pikir kalau suami yang baik pasti maafkannya. Ya. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Baik. Kalau nggak ada lagi,
Kita sambung tahun 2028 insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita tetap sehat, diberikan. Masih ada satu lagi, kasihan. Bu, tolong mic ibu ini, angkat tangannya, saya kasih mic. Bu, mic ibu ini, nih. Ini angkat tangan Bu, angkat tangan. Jangan kaki, tangan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini mungkin sedikit beda dari tema sekarang, tapi sering terjadi di antara kita yang mengelola pengajian atau Ketua Majelis Ta'lim lah ya. jadi kan kita kan kalau mengelola dana dari orang-orang untuk membuat berbagai berkah ya, berupa masakan atau apa. Yang kamu tanyakan, apakah infak orang-orang itu dibisniskan, misalnya Ustaz, dibuat menjadi keuntungan, atau sedikit diselewengkan karena mau mendapat untung sedikit, gimana Ustaz? Dosa lah. Ibu, masa uang umat diselewengkan, dia berdosa. Kadang-kadang kan uang itu bisa dibikin sesuatu yang banyak, ternyata Atau ibu minta izin aja kepada penyumbang, Pak, Bu, mohon maaf, uang itu kami bisniskan untungnya untuk Majelis Ta'lim anak yatim. Ngomong aja jujur. Kalau ibu diam-diam pakai uang tanpa izin yang nyumbang, kita berdosa, penyalahgunaan fungsi. mungkin dari perbelanjaan atau apa, kan kita tahu seperti Ya minta izin aja sama yang nyumbang ya. Jangan ibu diam-diam beli karpet bikin di rumah. Udah ibu sebelah yang satu. Udah kan, udah. Oh itu ibu-ibu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ingin bertanya Pak Ustadz, gimana dosakah kalau kita sebagai istri memberikan sedekah ke saudara ataupun ke tempat-tempat kayak rumah berkah gitu tanpa sepengetahuan suami, tapi mengatasnamakan suami gitu Pak Ustadz. Berdosa harus izin. Tapi kalau izin suka nggak dibolehin. Ya harus ikut. Berarti kan uang itu kan haram ibu pakai. Buktinya setelah izin nggak boleh. Berarti memang nggak boleh. Kecuali sedekah itu sifatnya ala kadarnya. Misalnya datang peminta-minta, sedekah Bu ibu kasih 10.000, nggak perlu menelpon suami, biaya nelpon lebih gede daripada sedekah 5.000. Tapi kalau ibu beri jumlah yang besar, buktinya ibu ngomong jujur kan, begitu minta izin nggak boleh sama suami, berarti haram ibu pakai uang itu tanpa izin. Ya bunda ya. Iyalah, ibu pulang aja lah. Udah jelas suami marah kok tanpa izin. Pak Ustadz, kalau ditanya alasannya masuk uang belanja itu, tapi sebisanya kita ngatur ada kelebihan, terus kita ingin sedekah gitu Pak Ustadz, tapi nggak pernah sama kita. Sah-sah saja kalau sedekah Bu. Yang jadi masalah, jangan sampai mengurangi kualitas uang belanja hanya karena sedekah. Contohnya, suami pingin tiap hari makan ikan, makan daging, makan ikan, makan daging. Hanya alasan sedekah, ibu makan sayur asam, sayur rebus, sayur asam, sayur rebus. Akhirnya wajah suami kayak rebusan. Itu yang berdosa itu Bu. Ada banyak perempuan begitu. Makanan suami ala kadarnya, uangnya beli jilbab, beli kredit, beli itu, beli mobil. Jangan, ya berdosa Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Udah berapa tahun ibu melakukan dosa ini? Iya. Baik. Terima kasih. Apa lagi? Cepat Bu, mic ini Bu, yang depan ini ada mic-nya.
Waalaikumsalam warahmatullah. Apa orang Jawa? Orang China. Keluarga saya yang muslim itu selalu nanya ke saya apa kabar, saya jawab alhamdulillah. Iya. Saya banyak bertanya Pak Ustadz, saudara saya non muslim apa kabar, dia jawab alhamdulillah sehat. Itu Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa, urusan dia. Apa yang salah? Ya nggak apa-apa. Dia jawab alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya gitu. Ya alhamdulillah iya. Nggak apa-apa. Apa kabar Pak si Hombing? Alhamdulillah Pak sehat, puji Tuhan katanya. Kalau dia doa pakai bahasa dia, cara dia itu. Ya urusan dia. Gak usah kita campuri. Yang nggak boleh itu, yang nggak boleh itu minta doa kepada orang kafir, itu nggak boleh. Doakan saya Bu panjang umur, rezeki segala macam, nggak boleh. Minta doa itu sama ustadz, sama ulama. Sekali lagi Pak Ustadz, kalau kita ingin doa buat almarhum tua, dia juga non muslim, gimana kalau Yang nggak boleh, yang nggak boleh ibu mendoakan mertua yang meninggal kafir ya, berdosa. Ziarah rumputnya dibersihkan, tapi mendoakannya nggak boleh karena meninggal kafir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cukup. Udah ya. Baik, terima kasih. Kita sambung nanti kapan sempat insyaallah. Mudah-mudahan kehadiran ibu memberi manfaat dunia akhirat insyaallah. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa 2028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.